Shalom saudara, selamat pagi. Hari yang berbahagia buat kita semua. Saya akan melanjutkan apa yang saudara-saudara dengar minggu lalu. Bagaimana musuh bisa menggagalkan apapun yang Allah sudah firmankan, tetapkan buat hidup saudara. Salah satu adalah menyangkut masalah destiny. Itu musuh bisa menggagalkan. Oleh karena itu, biarlah hari ini saudara bisa melihat bagaimana upaya musuh untuk menggagalkan hidup saudara itu bisa digagalkan juga oleh kehidupan saudara dari firman-Nya. Mari saya ajak kita untuk kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan dan anugerah yang Kau berikan kepada kami. Kami tahu bahwa Engkau tetap adalah Allah yang memimpin perjalanan hidup kami. Engkau berfirman dan kami tahu bahwa tujuan dari firman itu, potensi daripada firman itu tidak terbatas, hanya sejauh daripada batas-batas daripada kemampuan lahiriah kami. Kami bersyukur oleh karena Kau memberikan firman-Mu supaya kami masuk ke suatu alam yang baru, yang disebut adalah alam supranatural. Hari ini, firman menghampiri hidup kami. Kami berterima kasih oleh Engkau melepaskan firman-Mu Tuhan, untuk mewujudkan juga firman-Mu di dalam dan melalui hidup kami. Kami berdoa pada saat ini, oleh karena firman itu adalah Allah sendiri. Oleh karena firman itu adalah pribadi-Mu sendiri. Oleh karena itu kami memberikan tempat, memberikan penghargaan, memberikan penghormatan kepada firman yang menghampiri diri kami pada hari ini. Kami siap bagi Engkau Tuhan. Terima kasih untuk pekerjaan Roh-Mu yang kudus, yang menuntun kami, yang membawa firman yang utuh, firman yang adalah Allah sendiri, itu mewujudkan dirinya di dalam dan melalui hidup kami. Kami siap saat ini bagi Engkau Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Minggu lalu saya sampaikan kepada saudara, itu menjadi suatu peringatan buat kehidupan kita. Meskipun bangsa Israel seluruhnya dibebaskan oleh tangan perkasanya Allah melalui Musa dari perbudakan Mesir dengan tanda-tanda yang heran, dengan tanda-tanda yang mujizat, kita bisa tahu bahwa semuanya adalah mereka terpanggil untuk menjadi penggenap. Jadi satu bangsa terpanggil untuk menjadi penggenap dari firman nubuatan, ikat janji Allah kepada Abraham. Allah berfirman seperti ini di Kejadian pasal yang ke-15. Mari saya ajak kita untuk bisa melihat dulu, balik ke belakang. Kejadian pasal yang ke-15. Ketika Allah membuat ikat janji dengan Abraham, dikatakan demikian. Ayat 13-nya. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, ke tanah Kanaan. Sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itu lah Tuhan mengadakan perjanjian. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan covenant. Pada hari itulah Tuhan mengadakan ikat janji dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, dan seterusnya.
Allah telah menyebutkan bahwa itu adalah tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Apa yang terjadi 400 tahun kemudian? Yang terjadi 400 kemudian mungkin terjadi sedikit perubahan, tetapi itu masih dari keturunan orang-orang Kanan semua yang sekarang telah membangun kerajaan demi kerajaan, patok demi patok, area-area kepemilikan dan kekuasaan mereka di tanah Kanaan. Kita tidak perlu peduli terhadap apa yang sedang terjadi di tanah Kanaan. Kita tidak perlu peduli terhadap apa yang telah dibangun oleh musuh di tanah Kanaan untuk menggagalkan firman nubuatan ikat janjinya Allah kepada Abraham yang akan diwujudkan oleh suatu bangsa yang disebut adalah bangsa Israel, yaitu keturunan Abraham. Saya ingin supaya saudara benar-benar melihat ini sebagai satu contoh, sebagai salah satu contoh bahwa ketika Allah memanggil saudara untuk menjadi penggenap, saya ulangi, ketika Allah memanggil saudara untuk menjadi penggenap daripada firman nubuatan, rencana Dia yang agung, yang diteguhkan, yang diperkatakan oleh Tuhan, yang didasarkan oleh Tuhan melalui ikat janji. Dan ikat jangi saudara dan saya dengan Tuhan, Abraham dengan Tuhan, bangsa Israel dengan Tuhan, itu Allah berdiri di atas sumpah untuk membuktikan bahwa Dia tidak akan pernah gagal dan Dia bukan Allah pembohong. Dia akan genapi itu. Ini yang harus menjadi kekuatan buat hidup saudara. Berbeda dengan apa yang terjadi di bilangan 13 dan bilangan 14 terhadap bangsa Israel. Mereka gagal. Sejumlah besar, saya katakan, mayoritas daripada mereka gagal untuk mencapai tanah Kanaan. Mereka gagal mencapai destiny. Mereka gagal untuk menerima apa yang telah ditakdirkan Tuhan buat hidup mereka. Mereka gagal. Musuh selalu berupaya untuk menggagalkan saudara terhadap apa yang Allah telah tetapkan, terhadap apa yang Allah telah takdirkan pada hidup saudara. Ini penting untuk saudara waspadai. Saya akan mulai mengingatkan saudara dari apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu kepada saudara. Yang pertama, saudara bisa melihat, ketika Allah mulai mengutus Musa untuk membebaskan, membawa umat Allah, yaitu bangsa Israel, keluar dari tanah Mesir. Musa sedikit memiliki keberatan. Oleh karena apa? Persoalannya bukan dengan Firaun. Persoalannya bukan dengan Mesir. Persoalannya adalah dengan orang saudara sebangsanya sendiri. Dia berkata, bagaimana kalau mereka tidak percaya bahwa engkau yang mengutus aku? Nah, itu menjadi persoalan buat kita. Jadi, Allah meyakinkan Musa, menunjukkan kepada Musa bahwa otoritasnya Allah, kuasanya Allah, didelegasikan sepenuhnya kepada Musa. Bukan untuk memamerkan hal-hal yang mujizat untuk menaklukkan kekuatan Mesir. Tetapi tujuannya adalah untuk meyakinkan bangsa Israel bahwa Allah mengutus Musa. Allah memanggil dan memilih Musa untuk menggerakkan, untuk menyampaikan panggilan Allah kepada seluruh bangsa Israel yang ada di tanah Mesir pada waktu itu untuk menjadi penggenapan
daripada firman nubuatan ikat janjinya Allah dengan Abraham. Ini yang penting, saudara harus bisa pahami. Saudara mungkin selama ini telah bergelut, bahkan saudara sendiri menjadi bimbang dan ragu. Apakah Allah memanggil saya? Apakah Allah hanya memanggil gembala saya, pemimpin saya saja? Kebanyakan orang menunggu. Tidak, Allah menyebutkan di Kejadian pasal ke-15. Dikatakan demikian. Ketahuilah sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing. Lalu kemudian dikatakan lagi oleh Tuhan selama 400 tahun. Ayat 14-nya dikatakan, tetapi bangsa akan memperbudak mereka akan kuhukum. Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Firman Tuhan menegaskan bahwa mereka semua terpanggil untuk keluar dari tanah Mesir. Berarti mereka terpanggil. Saya mau memberitahukan pada saudara, di langkah yang pertama ini sangat penting buat hidup saudara. Mereka menerima panggilan dari Tuhan untuk menggenapkan firman ikat janji Tuhan pada Abraham. Tapi apa yang dilakukan Musa dengan tanda-tanda mujizat? Apa yang dilakukan Allah melalui Musa dengan tanda-tanda mujizat yang hebat? Mereka lebih menyukai mujizat daripada menjadi si penggenap. Dan itu terbukti di Bilangan 13 dan 14 kegagalan mereka. Mereka lebih menyukai itu. Mujizat yang dilakukan Tuhan sebenarnya bertujuan supaya mereka bisa melihat kebesaran Tuhan yang melampaui hal-hal yang natural. Dengan demikian, kalau engkau bisa melihat kebesaran Tuhan yang melampaui hal yang natural melalui mujizat, melalui kemampuan Allah, hanya Allah yang sanggup melakukan hal seperti itu. Sebenarnya engkau harus bisa memiliki iman yang kuat bahwa firman nubuatan, firman apa saja yang dikatakan Allah kepada hidup saudara, didasarkan pada ikat janji, itu akan tergenapi melalui hidup saudara. Jadi ini menjadi persoalan. Jadi tujuan Allah memberikan mujizat dilakukan oleh Allah di depan mata orang Israel itu, supaya mereka bisa melihat kebesarannya Tuhan yang melampaui hal-hal yang natural. Yang natural memiliki keterbatasan, yaitu dibatasi secara natural. Itu sebabnya janganlah hidup saudara seperti bangsa Israel. Mereka hanya mau hidup sebagai penikmat mujizat, penikmat perbuatan Allah yang perkasa. Tapi mereka tidak mau menjadi si penggenap. Mereka tidak mau untuk menjadi keperkasaan Allah itu. Bukan hanya dinikmati, tapi dimanifestasikan melalui hidup mereka. Saya ingin supaya saudara bisa memahami mengapa kita harus bisa memandang terus kepada kebesarannya Tuhan. Itu yang membuat teguh langkah hidup saudara. Saya ulangi, membuat teguh langkah hidup saudara. Meskipun fakta-fakta lahiriah makin buruk, makin merosot. Saya ulangi, tetapi meskipun hal-hal fakta, saya katakan fakta, bukan prediksi lagi. Prediksi apa yang akan terjadi, bukan, tetapi fakta. Bertentangan dengan firman Tuhan dan makin buruk keadaan fakta-fakta lahiriah. Tapi kalau saudara fokus melihat kebesaran Tuhan yang melampaui hal-hal yang natural, saudara akan tetap teguh. Karena
mungkin saja terjadi. Engkau tidak melihat mujizat. Tapi yang terjadi adalah Allah yang perkasa, kebesaran Tuhan itu akan memanifestasikan dirinya, mewujudkan dirinya dari dalam hidup saudara. Sehingga engkau tidak melihat mujizat, tapi engkaulah sang mujizat itu. Saya mau beritahu pada saudara, di firman Tuhan yang mendatangi hidup saudara, sama yang mendatangi dirinya Abraham. Firman Tuhan yang mendatangi mereka, itu sudah final. Itu tidak bisa diubah. Itu sudah final. Firman Tuhan dari Kejadian 15 tadi itu berlanjut setelah Allah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Di suatu pegunungan, di pegunungan Horeb, Allah berfirman seperti ini. Firman-Nya tidak bertentangan dengan firman yang dikatakannya kepada Abraham 430 tahun yang lalu. Karena kenyataannya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir setelah mereka diperbudak 430 tahun. Jadi kalender Tuhan dengan kalender manusia itu selalu terjadi perbedaannya. Mari saya ajak saudara melihat Ulangan pasal yang pertama, ayat ke-6. Bagaimana Allah ingin meyakinkan, menunjukkan kebesarannya kepada bangsa Israel yang sudah lama tidak beribadah kepada Allah selama mereka di tanah Mesir. Ayat 6. Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb. Demikian telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Araba Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, di tanah Negeb, dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanan, dan ke gunung Libanon sampai Efrat, sungai besar itu. Ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Di ayat 8 bisa ditayangkan dalam New King James Version. Itu dikatakan, See, I have set the land. Aku telah atur, aku sudah setting. Dikatakan before you. Jadi before you, lalu kemudian Tuhan berkata, go in and possess. Masuk dan duduki. Jadi Allah telah atur supaya bangsa Israel, saya ulangi, bangsa Israel itu tinggal memasuki dan menduduki atau menguasainya. Minggu lalu saya sampaikan kepada saudara, firman Tuhan itu final. Kalau Allah berkata di Gunung Horeb, Dia mengatakan aku telah atur, berarti Allah telah meraih kemenangan bagi dirinya. Saya ulangi, Allah telah meraih kemenangan bagi dirinya. Di tanah Kanan, Dia sudah atur. Itu adalah kemenangan Allah. Ketika Allah berfirman kepada bangsa Israel, Dia bilang, ketahuilah. Ingat, saudara harus tahu, ini yang sudah terjadi. Dia bilang, aku telah atur. Aku telah menangkan tanah Kanan bagi engkau, maka engkau duduki.
Allah maksudkan adalah supaya dia bisa melepaskan, menganugerahkan kemenangan Allah, bukan kemenangan Israel. Kemenangan Allah, bukan kemenangan manusia. Kemenangannya Allah kepada bangsa Israel, keturunan Abraham. Saya ulangi sekali lagi. Kau bisa menerima panggilan, tapi dalam panggilan kau banyak diperteguhkan melalui mujizat dan mujizat. Ingat, kau tidak mampu untuk bisa melihat kebesaran Tuhan. Mengapa? Ketika saudara dipanggil untuk menjadi penggenap dari firman nubuatannya Allah, daripada rencana Allah yang agung. Tapi kalau engkau membutuhkan peneguhan dan mujizat-mujizat sebagai peneguhan bahwa Allah yang memanggil, bahwa langkahmu benar, saya mau beritahu pada saudara, saudara akan menjadi mangsa musuh. Tanamkan dalam hidupmu firman Tuhan itu final. Oke. Lihat, bangsa ini muncul 430 tahun setelah 430 tahun. Kemudian 430 tahun dari mulai Yakub, dari mulai Yusuf. Berarti mungkin lebih. Saya ulangi, lebih daripada 100 tahun ditambahkan. 500 tahun sejak Allah membuat ikat janjinya kepada Abraham. Engkau terpanggil. Dan saya mau beritahu pada saudaraku. Mungkin engkau ragu. Apakah ini panggilan buat aku? Perhatikan baik-baik. Allah berfirman itu kepada Abraham. Kemudian dilanjutkan kepada Ishak. Kemudian dilanjutkan kepada Yakub. Mengingatkan kembali lagi tentang apa yang akan terjadi kepada bangsa keturunannya Abraham itu. Tetapi banyak orang berdalih, Allah tidak berfirman kepada saya secara langsung. Itulah yang terjadi dengan bangsa Israel. Allah bukan berarti tidak berfirman kepada bangsa Israel tentang firman nubuatan ikat janjinya Allah kepada Abraham. Dia juga berfirman. Karena apa disebutkan keturunanmu? Berarti firman yang sama bukan hanya diperuntukkan buat Abraham, bukan hanya diperuntukkan buat Ishak, bukan hanya diperuntukkan buat Yakub yang bisa mendengar langsung dari opa dan papanya Abraham, tapi firman itu menyebutkan keturunan. Itu berarti firman itu diperuntukkan kepada bangsa Israel. Kita tidak bisa berdalih bahwa Allah belum pernah berfirman seperti ini kepadaku. Karena engkau selalu memposisikan dirimu. Dia berfirman melalui sang pengkhotbah. Itu yang membuat orang, dia melemahkan setiap firman. Itu yang membuat orang, dia sulit untuk bekerja sama dengan sang gembalanya di dalam kehidupan gereja. Oleh karena dia selalu beranggapan Allah hanya berfirman kepada gembala itu, tapi tidak kepada aku. Makanya dia kurang semangat, kurang disiplin, kurang motivasi. Firman Tuhan itu sudah final. Tetapi saudara bisa lihat,
apa yang diinginkan oleh orang Israel. Di Ulangan 1 ayat 6 sampai 8 jelas. Dia bilang, masuklah, dudukilah, ayat 8, tolong ditayangkan. Masuklah, dudukilah, aku telah atur. Aku telah menang, kata Tuhan. Dan aku mau berikan engkau anugerah, yaitu kemenanganku, supaya engkau bisa memanifestasikan, menikmatinya. Kemudian apa yang dikatakan oleh Israel? Sudah bisa lihat. Ayat 19-nya di Ulangan 1. Kemudian kita berangkat dari Horeb. Jadi mereka taati ayat yang ke-7. Di Ulangan 1. Kemudian kita berangkat dari Horeb melalui segenap padang gurun yang besar dan dahsyat yang telah kamu lihat itu, ke arah pegunungan orang Amori menuju tanah Kanan. Seperti yang diperintahkan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Lalu kita sampai di Kades Barnea. Ketika itu aku berkata kepada kamu, sudah sampai di pegunungan orang Amori. Itu merupakan daerah pinggiran milik daripada orang Amori. Mereka akan menghadapi, tapi jangan khawatir semuanya. Oleh karena Tuhan telah atur semuanya. Kemenangan sudah diraih. Dikatakan, kamu sudah sampai ke pegunungan orang Amori yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Yang diberikan. Ya kan? Diberikan. Ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah 2 kali. Allah berfirman. Dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah. Nenek moyangmu. Janganlah takut. Janganlah patah hati atau tidak memiliki keberanian. Jangan takut dan janganlah patah hati. Saudara harus bisa tahu, musuh saudara adalah makhluk roh. Allah mengatakan, jangan takut dan jangan patah hati. Musuh tahu, Allah tahu. Musuh akan menyerang saudara untuk mewujudkan ketakutan, untuk mewujudkan patah semangat saudara. Musuh tahu bagaimana dia menyerang hidup saudara. Musuh tahu bagaimana menyerang hidup saudara sebagai jemaat yang duduk manis, setia, belasan tahun, bahkan 30 tahun lebih di dalam gereja. Musuh tahu bagaimana membuat saudara gagal, yaitu dengan membuat saudara takut, membuat saudara tidak bersemangat, dengan berkata, firman itu, visi itu, passion seperti itu karena Allah berkata kepada pemimpinku saja. Dia belum berkata-kata kepada aku. Saudara harus tahu, kalau engkau beranggapan seperti itu, ingat bahwa engkau sedang dalam perangkap, dalam dekapan dari kekuatan musuh, membuat engkau tidak punya semangat. Di gereja kami, saya menemukan juga ada beberapa orang seperti itu. Dia tidak memiliki semangat atas visi yang saya dapatkan daripada Tuhan. Dia tidak memiliki semangat kepada apa yang telah Tuhan singkapkan kepada hidup saya. Dan dia hanya berpikir, itu firman buat saya.
Allah hanya memanggil saya. Allah hanya memilih saya. Kau harus tahu bagaimana musuh menggagalkan hidup saudara. Ayat 22. Lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu bagi kita dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui dan tentang kota-kota yang akan kita datangi. Hal itu kupandang baik. Musa berpikir baik. Saya akan jelaskan nanti kenapa Musa berpikir bahwa itu baik. Padahal itu menjadi suatu tragedi menggagalkan bangsa Israel. Jadi aku memilih daripadamu 12 orang dari tiap-tiap suku seseorang. Lihat. Ide muncul dari kepala orang-orang Israel. Bukan pemimpin orang Israel, maksudnya dari kepalanya, dari pikirannya. Untuk menyelidiki. Saudara lihat, mereka sudah mulai mengalami penurunan. Mereka tidak percaya dengan apa yang Tuhan telah katakan. Baru saja dikatakan, aku telah atur. Masuki saja. Duduki, miliki. Aku telah atur. Kemenangan sudah ada di tanganku. Mereka tidak bisa lagi untuk merebut kemenangan itu dariku. Sekarang aku mau anugerahkan kemenangan. Mengapa mereka masih membutuhkan konfirmasi? Mereka masih membutuhkan second opinion, opini kedua, opini pembanding, pendapat yang lain. Setiap firman mendatangi kehidupan gerejanya, jemaat, seluruh jemaat. Jangan mengambil, jangan mempertanyakan. Menurut pendapatmu firman ini maksudkan apa? Menurut pendapatmu firman Tuhan ini, maka engkau akan menemukan ribuan opini yang akan mengaburkan tujuan daripada firman itu. Yang akan mengaburkan tujuan daripada Allah. Dengarkan saya. Firman Tuhan sudah final, tapi mereka membutuhkan konfirmasi lagi. Dan konfirmasi yang mereka butuhkan adalah hal-hal fakta lahiriah. Semua faktor lahiriah. Lalu mereka berkata seperti ini. Supaya kita tahu tentang jalan yang akan kita lalui. Tentang kota-kota yang akan kita datangi. Wow. Bukankah tiang awan adalah penunjuk jalan untuk membeberkan jalan mana yang harus ditempuh oleh orang Israel mulai dari mereka keluar lepas dari Laut Merah, Laut Teberau sampai kepada tanah Kanaan. Allah berjanji bahwa tiang awan itu menjadi petunjuk, menjadi arah. Dialah tiang awan itu adalah hadiratnya Allah. Hadiratnya Allah itu mengungkapkan pada hidup saudara. Saya ulangi, mengungkapkan pada hidup saudara jalan kehidupan yang harus engkau lalui. Jangan, saya ulangi, jangan engkau menempuh jalan kehidupanmu, memutuskan apa yang harus engkau kerjakan, lakukan, di mana tidak ada hadiratnya Tuhan. Saya mau beritahu pada saudara, bagaimana saudara kehilangan hadiratnya Tuhan secara nyata menjadi arah buat langkah hidup saudara.
ketika saudara menempuh jalan dosa. Ketika saudara menempuh jalan dunia. Karena di 1 Yohanes 2 jelas dikatakan oleh Tuhan, janganlah kamu mengasihi dunia dan semua yang ada di dalamnya. Sebab semua yang ada di dalam dunia itu bukan berasal dari Bapa, bukan berasal dariku. Allah dengan tegas mengatakan bahwa tiang awan itu menjadi jaminan jalan. Tiang awan itu merupakan petunjuk. Tetapi mereka menolak. Mereka masih membutuhkan jalan versi dunia. Banyak orang dalam kehidupan gereja, tinggal di dalam gereja hidup seperti ini. Mereka menolak hikmat Allah. Menolak caranya Allah untuk bisa membuat mereka menjadi si penggenap di tanah Kanan. Atas firman nubuatan, ikat janji Allah kepada Abraham. Karena apa juga? Karena juga mereka sekaligus menolak jalannya Allah. Caranya Allah. Yang paling mengerikan, mereka juga menolak hadiratnya Allah. Mereka menolak kepemimpinan Allah. Mereka menentukan bahwa diri mereka mampu untuk memimpin. Mampu untuk menggenapkan firman Allah. Firman nubuatan ini untuk menduduki tanah Kanan tanpa Allah. Saya akan lanjutkan pada saudara nanti. Orang Israel itu aneh. Bagi saya, orang Israel itu aneh. Oke. Saudara bisa lihat. Saudara tinggal buka sekarang. Bilangan pasal yang ke-13 dan pasal yang ke-14. Saudara siapkan di sana. Tapi saya mau kutip satu ayat firman Tuhan. Karena kita sedang ada di sana selama beberapa minggu untuk bisa menegaskan bagaimana caranya Allah menaruh firman-Nya pada mulut saudara. Dan karena pada lidah di situ adalah area perebutan, peperangan antara Allah dengan musuh, dengan iblis pada lidah manusia. Mari kita lihat dulu Amsal 18 ayat 21 sebelum kita lanjutkan ceritanya di Bilangan pasal yang ke-13 dan 14 ini. Amsal 18 ayat yang ke-21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa menggemakannya atau menyuarakannya akan memakan buahnya, yaitu kehidupan atau kematian. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya atau menyuarakannya akan memakan buahnya. Apa buahnya? Yaitu kehidupan dan kematian. Perhatikan dengan seksama. Di ayat Bilangan 13 ayat 2. Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanan yang akan kuberikan kepada orang Israel, kata Tuhan kepada Musa. Dari setiap suku nenek moyang, mereka haruslah kau suruh seorang semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Kepala. Itu sebabnya laporan apa saja yang mereka suarakan
pulang dari pengintaian, karena mereka kepala, itu pasti sangat berpengaruh besar kepada orang Israel dari tiap-tiap suku. Iblis mengamati, Allah mengamati semua proses perjalanan hidup orang Israel. Iblis mengamati, Allah juga mengamati semua proses perjalanan hidup saudara. Sekarang perhatikan dengan seksama kata-kata yang diucapkan oleh ke-10 pengintai tersebut. Lihat, mari kita lihat di Bilangan ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana yang bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Apa yang terjadi pada hidup mereka? Padahal mereka pemimpin, padahal mereka kepala. Ketika dia mengatakan kita tidak dapat maju, maka bangsa Israel 10 orang, minimal 10 suku, minimal 10 suku dari sekian juta orang bangsa Israel yang terdiri dari berbagai macam suku tersebut percaya apa yang diucapkan oleh pemimpin mereka. Iblis tahu bagaimana waktu yang tepat, tapi juga Allah tahu bagaimana menyeleksi siapa yang layak untuk menerima anugerah kemenangan Allah bagi diri mereka. Lihat ayat 31 ini. Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Lihat Ulangan 1 ayat 8 tadi. Tolong ditayangkan. Dikatakan, aku telah atur. Kalau dalam bahasa Inggrisnya. Tayangkan saja. Aku telah atur. Dia bilang, masuki. Arti kata maju terus. Duduki. Dengan kata lain adalah taklukan. Hancurkan mereka. Lihat. Para pemimpin mengumandangkan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Hal yang bertentangan dengan apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Dampaknya, mayoritas mereka tidak diberikan anugerah kemenangan oleh Allah. Kemudian dikatakan begini, kita tidak dapat maju berperang, menyerang bangsa karena mereka lebih kuat daripada kita. Lihat, iblis hanya bermain dengan lidah mereka, lidah para pemimpin. Iblis berupaya untuk menunjukkan fakta-fakta lahiriah supaya setiap orang yang melihat fakta lahiriah itu, betapa kuatnya fakta lahiriah itu diyakinkan, sehingga suatu hari mulutnya akan mengatakan kehidupan atau kematian. Tapi kalau fakta lahiriah yang dikerjakan, yang ditawarkan, yang dipamerkan oleh musuh, engkau akan menggemakan kematian. Jadi berapa banyak orang yang sudah mengikut Tuhan, tetapi tetap bisa dipengaruhi oleh iblis, menganggap bahwa Tuhan itu pembohong. Kenapa mereka menganggap Tuhan itu pembohong? Karena mereka melihat fakta lahiriah yang disodorkan oleh musuh.
Kadangkala ada juga jemaat orang yang sudah lama dalam Tuhan mengatakan bahwa firman Tuhan itu adalah kata-kata penghiburan saja. Kata-kata penyemangat saja. Mulut mereka mengatakan percaya kepada Tuhan, percaya pada firman-Nya, tapi mereka lebih suka untuk mendengarkan suara lain, dan bahkan mereka lebih suka untuk mendengarkan suara musuh yang mengumandangkan suaranya itu dalam berbagai cara, dengan memamerkan fakta lahiriah. Lalu musuh bersuara dari dalam pikiranmu, lihat, musuh terlalu kuat buat engkau. Tanah Kanan orang-orangnya terlalu kuat buat engkau. Mereka lupa bahwa firman Allah dilepaskan dan mereka dengar itu lebih dari 430 tahun yang silam. Saya katakan lebih dari 430 tahun, mungkin hampir 500, lebih dari 500 tahun kepada Abraham. Allah, kepribadian Allah dipertaruhkan di atas firman itu. Betulkah dia pembohong? Betulkah dia adalah Allah yang benar? Saya ingin kau membuka Bilangan 23 ayat 19. Ini hal yang kedua dari ayat 31. Selain mereka menentang, menolak percaya pada firman ini, dengan mengatakan kita tidak dapat maju menyerang. Kau bisa lihat firman Tuhan di Bilangan 23 ayat 19. Dikatakan di situ, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Allah tidak pembohong. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya? Bukan saudara yang melakukannya, dia melakukannya. Atau berbicara dan tidak menepatinya, dia tentu akan menepatinya. Siapa yang akan mengerjakan firman yang kau dengar? Firman itu sendiri. Siapa akan mengerjakan, mewujudkan firman yang telah kau terima itu? Allah sendiri. Dia tidak butuh tambahan tenaga dari hidupmu. Mengapa bangsa Israel masih bertanya? Kita perlu menyelidiki jalan-jalan yang akan kita lalui. Betul-betul orang bodoh. Sudah terlalu lama mereka duduk di dalam gereja. Mereka banyak tahu firman Tuhan, tapi membuat mereka lebih bodoh lagi. Berbeda dengan Kaleb dan Joshua. Saudara harus menjadi seperti Kaleb dan Joshua. Kaleb dan Joshua di ayat sebelumnya, dia berkata lain. Dia berkata di ayat 30-nya. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kenapa pasti akan mengalahkannya? Wow! Soalnya dia berkata, mirip kalimatnya seperti itu. Aku akan lanjutkan perjalanan itu. Aku mau nikmati kemenangannya Allah. Aku mau menerima kemenangannya Allah. Aku akan duduki tanah kanan. Aku akan masuk ke sana. Aku akan duduki tanah kanan. Maka dia bilang, kita akan maju, akan menduduki negeri itu. Tidak dikatakan bahwa bangsa itu kuat. Pokoknya aku akan duduki. Dia menaruh percaya full kepada firman Allah. Ini yang harus terjadi pada hidup saudara. Ketika Allah, ini tanda-tanda yang akan mengikuti. Di Markus 16, tolong ditayangkan ayatnya. Di Markus 16, di situ dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Markus 16. Dikatakan ayat 16-nya.
Oh, ayat 15 ya. Lalu ia pergi kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk, beritakan firman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan digoreng. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, yaitu orang yang memberitakan Injil, itu orang percaya. Orang yang menerima Injil, dia menjadi orang percaya. Dibilang tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Saya mau berbicara pada saudaraku. Kalau Allah sudah berfirman seperti itu, ketika engkau lagi melaksanakan untuk menjadi penggenap, saudara menjadi penggenap bukan karena memberitakan Injil saja. Tidak. Jadi penggenap, perwujudan dari apa yang Allah katakan. Dia bilang tanda-tanda ini akan menyertai, akan mengikuti. Itu bahasa yang lainnya dikatakan. Maka saya mau beritahu Pak Saudara, lanjutkan kesembuhanmu. Kalau kau sedang berdoa, meletakkan tangan atas orang, jangan hanya berhenti satu kali, terus lanjutkan. Karena apa? Karena kau sedang berpijak pada posisi yang disebut si penggenap. Kau nggak perlu bertanya, saudara, maukah saudara percaya supaya saudara sembuh? Oh, tidak bergantung. Dia bilang, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Buktikan firman Tuhan itu. Bahwa Allah bukan pembohong. Seperti yang dikatakan. Yang dikonfirmasi oleh Allah. Dikonfirmasi ulang oleh Allah. Di Bilangan 23 ayat 19. Jadi saya mau beritahu pada saudara. Bilangan 13 dan 14 ini. Itu tragedi. Lanjutkan apa saja yang Allah sudah firmankan pada hidup saudara. Coba lihat. Ini yang mereka katakan. Bangsa itu lebih kuat. Kemudian mereka melanjutkan. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel ayat 32. Kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Lihat, mereka tidak bisa melihat lagi bahwa Allah lebih tinggi. Bahwa Allah lebih besar. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Siapa yang mengatakan belalang? 10 orang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Mereka mulai membatasi, mereka kehilangan pandangan kebesarannya Allah. Boleh saya sampaikan sesuatu kepada saudara, ini mengejutkan buat hidup saudara. Meskipun mereka telah mengalami dan melihat bagaimana Allah melepas mujizat besar. 10 tulah di tanah Mesir. Lalu Allah membelah laut Teberau. Dan sampai hari ini tidak pernah ada yang bisa membelah laut. Yang ada adalah orang membangun jalur kereta api terowongan di bawah laut. Lihat apa yang terjadi pada bangsa Israel ini. Janganlah terjadi pada hidup saudara. Lidah mereka mengeluarkan api neraka yang dahsyat sekali kepada umat Israel seluruhnya.
Ini yang menyebabkan mereka menangis. Di Bilangan 14, pada malam itu. Malam itu, satu malam mereka menangis. Mereka dibawa oleh musuh untuk masuk kepada kematian yang sebenarnya. Padahal Allah membawa mereka dengan memberikan firman-Nya supaya mereka masuk dan duduki tanah untuk membawa mereka pada kehidupan yang sebenarnya. Dua kontradiksi. Mereka berpikir bahwa mereka akan mengalami kehidupan kalau mereka tidak mentaati Allah dengan masuk ke tanah Kanaan. Mereka berpikir bahwa mereka akan mengalami kehidupan apabila mereka menghindar dari orang enak, orang Amalek, orang Amori di tanah Kanaan. Mereka tidak tahu. Amsal 18 ayat 21. Itu harus digenapi oleh Allah. Hidup dan mati ada dalam kekuasaan lidah. Tolong ditayangkan. Siapa menggemakannya? Mereka menggemakan seolah-olah bukan kematian. Tapi itu berasal dari sumber hati mereka. Bahwa mereka melihat kematian. Walaupun apa yang keluar dari mulut mereka adalah seperti kayak ingin melanjutkan kehidupan. Tapi itu adalah kematian. Allah akan menggenapkannya. Dengarkan baik-baik. Terlepas dari janji yang Tuhan berikan kepada kita, kepada saudara. Dan yang juga Tuhan berikan kepada Israel. Serta terlepas dari mujizat besar yang dia lakukan untuk Israel di masa lalu. Tetapi ketika orang Israel mengucapkan kata-kata kematian. Seperti ini, kata-kata kematian. Kita tidak bisa melakukannya. Berarti mereka keluar dari firman. Padahal dalam firman itu ada hidup. Jadi mereka mulai membatasi Allah dengan perkataan yang mereka ucapkan. Tapi Yosua dan Kaleb lain. Kaleb coba menenteramkan bangsa itu di hadapan Musa. Dia bilang, tidak, kita akan maju. Menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Itu yang mau dilakukan Kaleb. Kaleb seolah-olah mengatakan, saya tidak bisa menunggu kalian. Saya ulangi, saya tidak bisa menunggu kalian. Yosua dan Kaleb penuh semangat. Karena hatinya berisi firman. Firman yang sejati. Firman yang sebenarnya. Yosua dan Kaleb terburu-buru. Sangat bersemangat. Sebab mereka tidak ingin menunggu saudara-saudara mereka yang. Bahkan dia tidak sabaran. Dia ucapkan kalimat seperti itu. Dia menunjukkan bahwa dia tidak sabaran. Dan dia tidak mau menunggu sampai mereka berubah. Apa yang diucapkan Yosua dan Kaleb? Kalau saudara lihat, luar biasa apa yang mereka ucapkan itu. Kalau kau lihat, ayat 30, bilangan 13. Dikatakan itu. Tidak, kita akan maju dan menuju negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkan. Pasti akan mengalahkannya.
Kau lihat sekarang di Bilangan 14. Lihat apa yang dikatakan Joshua dan Kaleb. Dia bilang begini di ayat 7. Setelah dia mengoyakkan pakaiannya di ayat yang ke-6. Tolong ditayangkan ayat 6. Ayat yang ke-7. Dan berkata kepada segenap umat, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Oh Tuhan, kalau Tuhan sudah atur begitu. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Bahasa lain daripada Joshua dan Kaleb. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Kenapa? Kocar-kacir, karena menghadapi Allah. Dewa-dewa mereka, Tuhan mereka. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Kenapa? Tuhan sudah membuat kekuatan mereka, kekuatan spiritual mereka, kocar-kacir, meninggalkan mereka. Gak mampu. Lalu sekarang Allah membawa bangsanya. Dan tentu dewa-dewa mereka yang sudah kocar-kacir itu melihat, oh, sekarang Allah datang membawa bangsa itu. Makanya Joshua dan Kaleb berkata, yang melindungi mereka itu sudah meninggalkan mereka. Luar biasa. Saudara mau? Saya gunakan beberapa kalimat yang saya sudah siapkan. Buat saudara apa yang dikatakan oleh Joshua dan Kaleb. Ini harus menjadi kata-kata pada lidahmu. Yang berasal dari firman yang ada pada hatimu. Itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Joshua dan Kaleb berkata seperti ini. Ayo maju. Tuhan telah mengatakannya. Kita bisa melakukannya. Kita bisa meraih seluruh tanah Kanaan. Tidak peduli seberapa besar raksasa. Sebab kita akan membunuh mereka. Mereka akan menjadi pembunuh raksasa. Kita akan membanting mereka. Kita akan mengambil alih negeri itu. Dulu lebih dari hampir 500 tahun yang lalu, nenek moyang kita menguburkan Sarah harus membeli. Dan sekarang setelah 500 tahun mereka mulai merasa bahwa itu negeri mereka. Padahal itu Tuhan katakan itu milik keturunanmu. Lalu mereka berkata, kita akan mengambil alih negeri itu. Kembali lagi. Joshua dan Kaleb berkata seperti ini. Dengarkan saya. Biarlah ini menjadi spirit buat hidup saudara. Kita kenal Allah kita yang lebih besar daripada para raksasa-raksasa itu. Dan para Allah mereka. Kita kenal. Sehingga Joshua dan Kaleb tidak bisa dipengaruhi oleh mayoritas orang. Saya mau beritahu pada saudara. Ini sesuatu yang penting bagi saudara untuk bisa mengetahui, memahami apa saja yang kau lakukan melalui lidahmu, perbuatanmu, langkah hidupmu. Terlebih dahulu engkau harus bisa melihat semuanya itu di dalam alam roh. Seperti Joshua dan Kaleb. Firman Allah yang mendatangi hidupmu itu adalah
kode menjadi kode, PIN, password untuk engkau masuk ke dalam alam roh, untuk bisa melihat apa yang akan terjadi, apa yang sudah terjadi, bagaimana jalannya itu supaya terjadi di dalam alam roh. Apa yang merupakan kekuatan daripada Joshua dan Kaleb, sampai mereka diancam pun juga mereka tetap teguh, karena mereka berdua. Ini penting buat saudara. Saya berdoa supaya terjadi impartasi ini pada hari ini juga kepada mereka berdua sudah tahu fakta yang terjadi di dalam alam roh, dan Joshua dan Kaleb bahwa fakta lahiriah dengan alam roh berbeda, tapi fakta alam roh tidak bisa diubah. Itu sebabnya dia sudah tahu, dia sudah melihat fakta yang terjadi di dalam alam roh dari firman yang dikatakan oleh Allah kepada mereka. Saya berdoa supaya engkau diberi kemampuan untuk bisa melihat fakta yang terjadi di dalam alam roh. Meskipun fakta lahiriah, fakta natural sangat mengancam, bahkan sampai mengancam kehidupan saudara. Harusnya engkau dikuatkan kepada fakta yang sudah terjadi di dalam alam roh. Karena fakta yang sudah terjadi di dalam alam roh yang kau bisa melihat, maka engkau bisa melihat dengan cara yang berbeda kepada fakta lahiriah, dan akan keluar dari mulutmu. Seperti itu juga mungkin kata-katanya Joshua dan Kaleb. Fakta lahiriah ini sementara, bukan final. Karena fakta di alam roh dari firman yang dikatakan Allah kepada mereka itu sudah final. Amin. Mau saya beritahu pada saudara sebelum kita akhiri dalam doa. Ini penting buat saudara. Bilangan 14. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas? Tewas artinya mati juga. Maksudnya bawa ke kami tanah Kanaan, tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukanlah lebih baik kami pulang ke Mesir? Ini orang-orang yang sudah betul-betul, orang-orang yang sudah error sekali. Dengarkan saya. Dia bilang begini di ayat 2. Sekiranya kami mati di Mesir. Lalu di ayat 4 dikatakan, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Bukankah Mesir itu juga adalah tempat kematian yang mereka sebutkan? Saudara mengerti? Mengapa? Lidah. Ada 4 hal saya ulangi, ada 4 hal yang terjadi pada bangsa Israel setelah mereka dikuasai
Di Bilangan 14 ayat 1 dan 2 sampai 4 ini. Mereka dikuasai oleh fakta lahiriah. Ada 4 hal. Ini bisa terjadi pada hidup saudara. Yang pertama, mereka menangis semalam-malaman. Apa artinya menangis semalam-malam? Patah semangat. Allah berfirman, jangan takut dan jangan patah hati atau patah semangat. Ketika mereka patah semangat, menangis semalam-malaman, itu sudah menunjukkan patah hati, patah semangat, takut. Mereka sudah menolak firman Tuhan. Yang kedua, bersungut-sungut. Bersungut-sungut menunjukkan bahwa hati mereka bukanlah hati yang baru atau yang diperbaharui. Saya mengajak saudara untuk bisa melihat Yehezkiel pasal yang ke-26. Yehezkiel Yehezkiel pasal yang Yehezkiel pasal 19 saja. Ayat Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Di sini tidak dikatakan adalah hati itu adalah roh, tidak. Hati adalah hati, roh adalah roh. Saya sudah bagikan pada saudara bahwa hati itu terdiri daripada hati nurani yang merupakan salah satu fungsi daripada roh manusia dengan seluruh jiwa. Jadi gabungan itu adalah hati. Jadi kalau hati yang baru, berarti terjadi kesesuaian antara rohmu, hati nuranimu, dengan pikiran, dengan perasaan, dan juga dengan kehendakmu atau keputusanmu. Itu selaras. Itu harmonis. Kalau mereka bersungut-sungut, berarti mereka lebih menonjolkan manifestasi daripada jiwa mereka, perasaan mereka, pikiran mereka. Itulah sungut-sungut. Emosi mereka berarti menunjukkan bahwa ada ketidakselarasan di dalam hati mereka, tatanan hati mereka. Yaitu hati nurani mereka mungkin, saya katakan mungkin, hati nurani mereka mungkin adalah penurut Allah, tetapi tidak selaras, tidak harmonis dengan pikiran dan perasaan. Karena pikiran menangkap semua informasi dari fakta lahiriah yang membuat dia terguncang, sehingga dia berbeda dengan hati nurani, sehingga hati mereka tidak baru. Maka muncullah manifestasi sungut-sungut. Sungut-sungut itu melalui mulut. Yang ketiga, mereka mengatakan, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke sini. Mereka menentang Musa, mereka menentang Yosua dan Kaleb, walaupun mereka adalah kepala suku. Dan pada akhirnya yang keempat, mereka sebenarnya menolak Allah dan menolak firman ikat janjinya Allah kepada Abraham. Mereka menolak untuk menjadi penggenap dari ikat janjinya Allah.
mereka menolaknya. Mereka beranggapan bahwa perjalanan ke tanah Kanaan seperti yang diungkapkan oleh mereka. Dia bilang tewas oleh pedang, anak istri mereka menjadi tawanan. Jadi mereka beranggapan bahwa perjalanan menuju lanjut kepada tanah Kanaan itu sebenarnya menuju kepada kematian. Boleh saya lanjutkan, saudara? Saya mau beritahu pada saudara, hati-hati dengan tubuh saudara. Minggu depan saya akan lanjutkan kepada saudara apa yang dikatakan oleh Joshua. Jika Allah berkenan, wow, saya dibukakan oleh Tuhan. Joshua tahu bahwa medan peperangan dengan musuh bukan di tanah Kanaan, bukan di Mesir, bukan pula di pegunungan-pegunungan di padang gurun. Joshua tahu. Makanya dia katakan, jika Allah berkenan. Jika Allah berkenan. Mari saudara lihat. Bilangan 14 ayat 6 sampai 8. Lalu kita akan berdoa. Tapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaian dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Ini untuk menunjukkan betapa Allah selalu memberikan hal yang terbaik. Kalau dalam bahasa Inggris, the best of the best. Yang terbaik dari yang terbaik. Kemudian dikatakan, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri. Dia bilang akan, bukan pasti. Jika Tuhan berkenan, akan. Yang berlimpah. Limpah susu dan madunya. Saudara akan lihat. Joshua dan Kaleb, dia mampu untuk melihat. Bukan hanya menerawang. Melihat dengan jelas. Saya ulangi. Dengan jelas. Melihat dengan jelas. Peperangan yang sebenarnya. Saya ulangi, peperangan yang sebenarnya. Tapi kita lanjutkan saja sebelum kita berdoa. Kalau kau baca di Bilangan 14 ayat 1 sampai ayat 4. Lihat apa yang terjadi dengan bangsa Israel. Setelah mereka menangis semalam-malaman, bersungut-sungut, patah semangat, menentang Musa, Joshua dan Kaleb, lalu menolak firman Allah dan menolak firman ikat janjinya, karena beranggapan bahwa tanah Kanaan juga adalah menuju kematian. Saudara juga bisa berbalik melawan Tuhan ketika fakta lahiriah begitu kuat berbicara kepada saudara. Dan saya mau peringatkan saudara, itu bisa terjadi kapan saja. Saudara juga bisa menyalahkan Tuhan walaupun tidak terucapkan. Dan berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan membawa kita dalam perjalanan destiny ini menuju kepada kesusahan. Ke padang gurun. Lalu sudah lolos dari padang gurun. Walaupun Allah melindungi dengan tiang awan dan tiang api. Sekarang kami akan menghadapi musuh. Yang lebih besar secara lahiriah. Engkau tidak membutuhkan Allah. Apabila segala sesuatu itu tidak melampaui kemampuanmu. Tidak melampaui kekuatanmu. Kau bisa mengerjakan apa saja.
Saudara tidak butuh Allah untuk engkau makan dan minum. Saudara tidak butuh Allah untuk engkau belajar menyetir mobil. Itu menurut saya, supaya saudara bisa mengerti. Tapi Allah ingin terus menunjukkan, meyakinkan bangsa Israel kepada kebesarannya. Makanya, dia izinkan orang Israel untuk bisa melihat tanah Kanaan itu seperti apa. Dia melihat bangsa raksasa. Dia melihat mungkin bangsa pemakan penduduknya sendiri. Supaya Israel bisa menikmati kebesarannya Allah yang melampaui fakta-fakta lahiriah itu. Lihat apa yang dikatakan orang Israel. Lihat. Makanya mereka menggenapkan Amsal 18 ayat 21. Mereka tidak mengerti. Saya ulangi, mereka tidak mengerti. Dan memahami peperangan yang sebenarnya di mana. Bukan di tanah Kanaan, bukan di Mesir, bukan di padang gurun, bukan di pegunungan padang gurun, bukan. Lihat. Mari kita sebutkan. Mereka menyebutkan semua tempat kematian buat hidup mereka. Ayat 2. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa, Harun dan segenap umat itu berkata kepada, sekiranya kami mati di tanah Mesir. Pertama, tempat kematian di Mesir, mati di Mesir. Yang kedua, atau di padang gurun ini. Kedua, disebutkan padang gurun. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, maksudnya negeri Kanaan, supaya kami tewas atau mati oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Tempat kematian di mana-mana nggak ada yang lebih baik. Tapi mereka menyebutkan, mereka menuju tanah Kanaan itu juga menuju kematian. 3 tempat. Saya ulangi sekali lagi supaya saudara mengerti. 3 tempat. Tanah Mesir, padang gurun, Kanaan, mereka ucapkan itu tempat kematian. Tidak ada bedanya. Bukankah Tuhan telah membuka Laut Merah? Tapi kenapa mereka begitu cepat melupakan Tuhan? Melupakan mujizat, melupakan keperkasaannya, melupakan kebesarannya. Bukankah Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa mereka akan tinggal di padang gurun seterusnya sampai pada kematiannya? Allah tidak pernah. Allah berfirman kepada Abraham bahwa mereka akan meninggalkan Mesir menuju ke tanah Kanaan. Allah berbicara tentang kehidupan. Tapi kenapa di ucapan mereka? Mereka menyebutkan Kanaan menjadi tempat kematian. Dibunuh oleh raksasa-raksasa. Dimakan oleh mereka. Mesir juga tempat kematian. Padang gurun tempat kematian. Lalu, bukankah ini membingungkan Allah? Kau mau hidup, mau mati di mana? Ingat. Amsal 18 ayat 21. Saya ulangi. Amsal 18 ayat 21. Digenapi. Hidup dan mati ada dalam kekuasaan lidah. Tolong saudara lihat ayatnya. Hidup dan mati ada dalam kuasa lidah. Siapa menggemakannya? Saya ulangi. Siapa menggemakannya?
menyuarakannya, mereka akan menikmati buahnya, kehidupan atau kematian. Apa yang keluar dari mulut Joshua dan Kaleb adalah kehidupan. Apa yang keluar dari 10 pengintai dan sejumlah besar orang Israel adalah semua kematian. Makanya mereka dibiarkan. Mereka mati berhamparan semuanya di padang gurun. Lihat ayat 26-nya pasal 14. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah ku dengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwa saya seperti yang kamu katakan di hadapanku. Mati di Mesir, mati di tanah Kanan, mati di padang gurun. Semua merupakan demikian akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini bangkai-bangkai akan berantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku dengan lidahmu, dengan kata-katamu mengeluarkan aroma kematian. Maka Allah harus menggenapkan Amsal 18 ayat 21 tersebut. Engkau harus menikmati buah. Saya mau berbicara mengingatkan saudara 2 minggu yang lalu kepada saudara. Iblis tahu bahwa umur tubuh saudara, umur tubuh adalah waktu yang disiapkan cukup untuk menyelesaikan destiny. Jadi Allah membunuh orang-orang yang melakukan seperti Amsal 18 ayat 21 ini di padang gurun. Menurut firman-Nya itu. Karena apa? Allah harus adil. Musuh akan menyerang Allah dengan ketidakadilannya Allah. Itu sebabnya Allah akan lakukan, makanya dia katakan, akan kubuat mati berhamparan. Amin. Saya berdoa supaya saudara mengerti. Begitu caranya musuh menggagalkan destiny saudara. Begitu caranya musuh untuk membuat hidup saudara itu menjadi terhenti, sehingga saudara gagal menjadi si penggenap. Amin. Terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kau celikan mata kami semua melalui apa yang Kau sampaikan pada saat firman mendatangi hidup kami. Pada saat Engkau menganugerahkan pewahyuan dan pengertian kepada kami. Sehingga hikmat yang Kau berikan kepada kami itu akan memerdekakan kami daripada serangan musuh, daripada kebodohan untuk bertindak, kebodohan dalam mengambil sikap. Hari ini hamba berdoa untuk semua mereka yang mendengarkan firman-Mu dan mereka yang mendengarkan ulang firman-Mu ini. Bapa, terima kasih. Beri mereka kemampuan. Ajarkan kepada mereka untuk mereka benar-benar bisa memanifestasikan kemampuan daripada Roh-Mu yang ada dalam hidup mereka, untuk mereka bisa senantiasa melihat fakta
nyata di alam roh. Apa yang sudah terjadi, apa yang akan terjadi, yang tidak pernah bisa diubah, tidak pernah bisa dianulir. Anugerahkan pada saat ini juga Tuhan. Hamba berdoa buat mereka semua yang mendengarkan firman ini, entah hari ini, entah saat ini, entah besok, entah lusa, entah berapa waktu kemudian. Pada saat engkau mendengarkan firman Tuhan ini, ingat, doa yang saya ucapkan ini itu adalah pengharapan Tuhan. Saya ulangi, doa yang saya ucapkan ini, itu adalah pengharapan Tuhan. Itu adalah kerinduan Tuhan, supaya itu terjadi pada hidup saudara. Yaitu saudara diberi kemampuan untuk bisa melihat apa yang terjadi di dalam alam roh. Apa yang sudah terjadi, apa yang akan terjadi. Dan supaya engkau bisa melihat kebesarannya Allah yang melampaui hal-hal yang lahiriah. Terima kasih untuk anugerah yang kau berikan. Terima kasih engkau menjawab doa kami Tuhan. Kami bersyukur padamu untuk firman yang menghampiri diri kami. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.